Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Furjatu Fitra, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat di desa saya, tepatnya di Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakatnya. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan persentase 90%, sisanya sebagai pedagang, PNS, TNI atau Polri. Karena mayoritas sebagai petani dan buruh tani, maka terjadi hubungan timbal balik yang sangat intens dalam masyarakat, seperti petani membutuhkan tenaga buruh tani yang mengerjakan dan mengelola lahan pertaniannya. Demikian juga buruh tani membutuhkan pekerjaan dari para petani agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan timbal balik itu menimbulkan keakraban dan harmonisasi tersendiri dari masyarakat yang ada. Di samping hubungan timbal balik seperti yang terjadi di atas, masyarakat di desa saya juga melakukan pekerjaan pada bidang pertanian dengan cara bergotong royong. Masyarakat kami mengistilahkan gotong royong tersebut dengan istilah WH5. WH5 adalah tradisi masyarakat Bima yang saling membantu dan bergotong royong dalam melakukan pekerjaan di sawah. WH5 ini merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih terpelihara sampai sekarang, walaupun pada saat ini WH5 ini sedikit demi sedikit telah berkurang karena pengaruh perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat modern. WH5 atau gotong royong melakukan pekerjaan pertanian dilakukan secara bergiliran antara satu orang dengan yang lainnya. Misalnya pada hari yang telah disepakati akan bergotong royong melakukan pekerjaan salah satu anggota, dan bila pekerjaan itu sudah selesai, maka akan berpindah atau beralih pada anggota masyarakat yang lain. Demikian seterusnya sampai semua pekerjaan seluruh anggota masyarakat selesai. Pada praktek pelaksanaan WH5 atau gotong royong ini, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan bantuan timbal balik. Hubungan intens lain yang sering terjadi adalah antar petani dengan pedagang, seperti petani membutuhkan pedagang untuk menjual hasil pertaniannya. Demikian juga sebaliknya, petani membutuhkan obat-obat pertanian dari pedagang. Pada hubungan ini antara petani dengan pedagang saling membutuhkan pada pemenuhan kebutuhan mendapatkan uang. Para petani akan mendapatkan uang dari hasil penjualan hasil pertaniannya, dan pedagang mendapatkan uang dari hasil penjualan alat-alat, bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Hubungan lain yang sering terjadi pada akhir-akhir ini yang disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah saling membutuhkan antar petani dan penyedia jasa. Misalnya antar petani dan jasa mesin perontok padi, penggilingan padi, dan jasa angkutan hasil pertanian. Semua hubungan yang terjadi seperti di atas menggambarkan betapa kompleksnya hubungan timbal balik antar kelompok-kelompok dalam masyarakat yang saling membutuhkan sekaligus menyebabkan terpenuhnya kebutuhan dasar manusia, terutama pemenuhan kebutuhan yang menghasilkan uang untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Hubungan ini juga secara tidak langsung menimbulkan suasana keakraban dalam masyarakat, sehingga terjadi sebuah harmonisasi dalam kehidupan masyarakat desa kami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi yang saya kuasai. Di sini saya memilih teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sama dengan organisme biologis karena mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan berfungsi dengan baik. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen
yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Ciri kehidupan struktural sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Dalam kacamata fungsionalisme, institusi sosial akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang keterkaitannya. Keterkaitannya adalah karena teori struktural fungsional ini berisi tentang sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Seperti yang saya bahas tentang kondisi sosial masyarakat di desa saya tadi, bahwa masyarakat itu dapat melangsungkan hidupnya dengan mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.